selamat siang teman-teman Kadotok. Apa kabar? Kenapa sih muka lo? Opening Gila. dulu. Gila, gue lagi emosional banget. Kenapa Gue sih? lagi nggak mood banget. Gara-gara apaan? Tunggu. Ya udah, tunggu ya. Lu tarik napas. Baru kita opening. Baru lu ceritain apa yang bikin lo nggak mood, oke? Nggak masalah. Oke. Cuman gini ya, nggak tahu kenapa ya, Angel ya. Sebulanan ini gue ngeliat di media sosial, ya. Ini lagi rame banget kasus-kasus di mana orang-orang oknum-oknum ya, yang nggak punya hati nurani, baik sama keluarganya sendiri ataupun dengan orang lain. Oke. Jadi gue pengen banget ya teman-teman Kadotok ya, sorry banget nih gue lagi nggak mood banget, bukan nggak mood buat syuting, cuman memang lagi keganggu banget dengan berita-berita sekarang ya. Oke. Tapi sebelum itu kita opening dulu dong, Dok. Oke. Kita nyapa teman-teman dulu. Ini gue terpaksa senyum nih, sumpah gue kalau gue Jangan gitu dong. ya, gue selalu kalau misalnya emang gue lagi nggak mood, maksudnya bukan nggak mood buat syuting, cuma kalau lagi di otak gue kepikiran hal yang menurut gue tuh nggak manusiawi, itu kebawa gitu loh. Tenang. Itu jeleknya gue. Sabar. Kita Asli, sapa dulu asli. teman-teman semua yang ada di rumah. Halo. Selamat siang teman-teman Kadotok. Udah berapa Ke episode puncak. Emang susah, Cong. Gue selalu bilangnya Kadoco show. Gitu. Don't sesio dong. Oke, teman-teman kita mulai. Kadotok ya, gue coba senyum ya hari ini ya. Jadi apa yang bikin lo nggak mood? Coba lo cerita. Gini, lo berasa nggak sih di sosial media sekarang gitu ya, di konten-konten gitu kan, di konten-konten media online tuh lagi banyak banget berita-berita ya yang gue temuin tuh kayak ada kasus pembunuhan lah gitu, terus ada kasus yang mutilation lah, gitu kan, ya terus ada kasus yang ngerecongin anak-anak kenyil lah, gitu kan. Kita pakai bahasa ini biar kita nggak di-ban ya guys, gitu loh. Maksud gue gini, gila ya sebulanan ini kayaknya tuh gue merasa yang lewat di FYP ataupun di feed gue itu semuanya tentang pembantaian gitu loh, tentang hal-hal yang nggak manusiawi. Ada es krim ya, Mak? Iya, lewat. Kayaknya enak deh siang-siang beneran deh. Pokoknya ada yang mau endorse boleh loh. Ya kan? Terus by the way, gue mau kasih tau gue hari ini pakai kaos idola gue, Jay Chou. Oke. Yes. Oke, lanjut. Oke, jadi kira-kira pada tahu Jay Chou nggak sih? tahu lah, gila loh. Okay, Jadi maksud gue gini, kita kembali ke topik. Enggak gini, gue ngomongin satu buah kasus ya dari gue dulu ya, Jel ya. Gue kalau dulu nih, lo juga pasti makan. Dulu aja. Gini. Ini gue juga sebenarnya lebih kepada kasihan ya sebenarnya ya, antara dia itu terlalu nggak pakai logika atau gimana. Jadi beberapa hari ini di Jepang ya guys ya, ada seorang pemuda namanya Fat Cat gitu kan. China kali Mak. China apa Jepang sih? China. Oke, China gitu kan. Ada namanya Fat Cat. Gue nggak tahu dia gamers atau apa gitu kan. Dia jadi ceritanya itu kurang lebih 2 tahun yang lalu dia jatuh cinta sama seorang perempuan gitu via online gitu kan. Udah nih akhirnya kalau nggak salah yang gue baca dia sempat kayak ketemu 2 kali ngedate gitu kan. Terus sama ya pokoknya tuh ketemu 2 kali ngedate, akhirnya dia tuh kayak cinta online gitulah, nggak pernah ketemu lagi. Nah mungkin karena si Fat Cat ini almarhum lah ya kita bilang ya. Dia ini gara-gara mungkin bucinnya kelewat batas gitu kan. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun dia merasa dicintai sama nih perempuan. Dia tuh kayak melakukan segala hal yang membahagiakan tuh perempuan. Contohnya, dia tuh nggak suka makan sayur kan. Dia sukanya makan kayak burger gitu kan. Kita nggak usah sebutin mereknya ya. Maksudnya burger, tapi akhirnya dia menyerahkan semua hasil kerja kerasnya dia, gajinya dia, pendapatannya dia kepada tuh perempuan gitu loh. Ngerti nggak sih? Yang akhirnya dia cuman makan sayur dimana dia tuh nggak suka gitu dengan namanya sayur itu. Dia memaksakan diri gitu. Nah udah dong, mungkin dia berasa pacarnya menyambut dia gitu kan, kayak berbalas cintanya gitu loh. At the end gitu kan, setelah dia berjuang mati-matian lewat tukang kue putu. Sekarang putu Maya lewat es krim. Gak apa-apa, kita kan podcast ada-adanya. Jadi gue berusaha dramatisir nih. Tapi ini bener, this is true case gitu. Jadi akhirnya dia minta gitu kan sama pacarnya kan. Mungkin ini lagi pegang duit lah si Fat Cat ini gitu kan. Bilang kayak aku pengen beli burger gitu kan. Gitu. Aku muak makan sayur, setelah kasarnya gitu. Terus kata cowoknya ya belilah katanya gitu kan. Terus si Fat Catnya bilang gini, aku udah gak pegang duit, bisa gak tolong beliin aku burger. Terus begitu, ya kamu kerja lebih keras lah.
Kayak gitu. Itu bikin gue gondok sebenarnya. Dan ternyata guys gitu, kata-kata chat itu chat terakhirnya si Fat Cat kepada ceweknya ini, dan itu kayak dia kan desperate banget kan. Dia kayak merasa kayak dia ditipu lah, terus katanya juga dia mendengar bahwa ceweknya dia udah mencintai orang lain dan katanya mau nikah sama orang lain, sama cowok lain. Can you imagine guys gitu, maksudnya kayak gila ya, orang yang tulus, orang yang cinta banget tuh ternyata dipandang sebelah mata sama orang yang salah kalau buat gue. Akhirnya gue nggak tahu dia melompat di jembatan gitu kan, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri karena mungkin dia merasa depresi, dia merasa kayak hancur hatinya, dia merasa kayak perjuangan dia sia-sia, dan mungkin dia merasa kayak dirugikan gitu kan, karena apa, hampir sepanjang tahun, kurang lebih 2 tahun itu dia kerja keras gitu kan, dengan berharap gitu kan dia bisa menikahi pacarnya itu, tapi ternyata semuanya zong. Ngeri nggak sih loh? Maksudnya kayak di sini yang gue ambil adalah, well, gue nggak menyalahkan semua perempuan, tapi maksudnya gimana maksudnya? Iya, maksudnya kan kadang-kadang kan ada orang kan, emang perempuan semua sama, suka dikomenkan gitu kan. Padahal enggak, gini. Maksudnya adalah ini buat semuanya sih, baik lagi perempuan. Kalau menurut gue ya, gini loh, kayak lo kalau mencintai itu, kalau kata nenek gue bilang ya, Zai, orang zaman dulu gitu kan. Opung keles. Opung gitu kan, mencintai orang itu adalah udah 40% aja dulu gitu kan, 60%-nya kamu mencintai diri sendiri. Karena apa? Ketika kamu dirugikan, kamu gak sakit-sakit banget gitu loh. Ya nggak, menurut lo gimana kasus kayak gitu dari sisi perempuan deh? Kalau gue lagi emosi banget. Lu sabar. Kalau menurut gue si Fat Cat ini, tahu si Fat Cat itu dibilang kesian juga ya salah dia juga, Mak. Ngapain juga sampai kayak begitunya amat, bener gak sih? Tapi bisa dibilang bener juga. Cuman kan kita lihat mungkin karena dia bisa dibilang kan orangnya adalah tipe orang yang cinta mati, ketika suka sama satu orang udah itu aja gitu loh. Wah, nih ya, dia baru ketemu 2 kali ya. Seluruh penghasilannya dia lebih banyak dikasih ke nih perempuan. Katanya kalau nggak salah 1,8 M apa sampai 2 M gitu kan. Nah, ya udah miliaran lah. Lu ketemu cuma 2 kali, ekspektasi lu tuh apa? Kita yang ibaratnya hari-hari ketemu aja agak-agak curiga ya, Ma. Apalagi hubungan jarak jauh yang aduh lu ngasih duit gede banget lagi, yang bener aja. Ya cinta boleh lah, tapi jangan bego-bego amat. Walaupun orang bilang kan katanya apa namanya, kalau lagi jatuh cinta tai kotok rasa coklat katanya kan gitu ya, jangan gitu juga yang dijalanin, biasa-biasa aja. Kalau menurut gue ya dianya juga si yang salah. Lo mau bilang bucin cinta sejati kan udah dibilangin, kalau lo demen sama orang logika lo juga harus dipakai. Nggak ada tuh yang namanya apa namanya, gue cinta sama dia, gue ngelakuin apa aja sama dia, ujung-ujungnya lo dirugiin lah, nggak ada senengnya lah gitu. Maksudnya ya kalau memang lo bisa seikhlas itu ya nggak apa-apa, tapi kalau ujung-ujungnya lo akhirnya apa namanya mengakhiri hidupnya ya buat apa? Bener juga sih sebenarnya, karena kan itu kan dari opini orang kan beda-beda ya. Tapi memang bener sih, mungkin ini juga peringatan juga buat para pria-pria khususnya juga ya. Pria atau wanita kan, ya. Pria atau wanita lah, kasus kayak gini sebenarnya banyak kali. Yang memang lo adalah tipe orang yang emang sayang dan juga cinta sama orang yang lo cintain gitu kan. Lo ada tipe yang setia, tulus gitu kan. Ya sorry itu saya gitu, bukannya apa-apa, belajar dari kasusnya Fat Cat ini. Kalau gue bilang ya balik lagi gitu, secinta-cintanya lo sama orang gitu kan, lo harus mencintai diri lo sendiri. Ya, benar dong. Karena apa ya? Lo harus menghargai diri lo sendiri dengan hasil kerja keras lo gitu kan, karena belum tentu lo ketika pacaran sama orang lo bakal menikahinya. Ya. Gitu kan. Sedangkan orang yang menikah aja mereka kadang-kadang suka ribut karena mereka cerai gitu kan. Di sini bukan gue bilang bahwa lo mengikutin perkataan gue, tapi menurut pola pikir gue adalah ya belajar dari kasus Fat Cat gitu kan. Minimal lo menghargai diri lo sendiri dulu deh gitu ketika lo mencintai orang juga gitu. Karena apa? Ketika lo sudah menghargai diri lo sendiri, lo mencintai orang gitu kan, lo akan tahu bagaimana lo respect sebatas apa gitu kan. Benar. Kayak gitu sih kalau gue bilang. Jadi, tapi balik lagi dong, gue agak nyambungin ya, kan ada beberapa kasus nih ya. Soal apa namanya, itu kan bunuh diri. Ada yang soal pembunuhan. Pembunuhan di Manado. Serius? Seriusan ada. Itu perkaranya, gue juga bingung ya. Perkaranya tuh sepele dok, cuma gara-gara tangan harus kayak gini ya Mak, cuma ambil nasi tau gak sih lo? Lapar banget gue. Cuma gara-gara ini doang. Jadi pas mereka tidur, mereka pulang dari acara. Mereka ini adalah satu keluarga. Suami istri. Okay. Nah si ibunya ini dia tuh lagi apa namanya, mereka habis pulang acara lah, istirahat. Habis itu jam 4-an
lakinya kayaknya lagi masih berusaha tidur. Jadi dia belum benar-benar tidur, bininya udah tidur. Lu tahu bininya cuma gara-gara ngigo, Beb. Jangan pergi kerja. Ngigo. It means dia mimpi. Dia mimpi. Tapi dia ngomong begitu di mimpinya. Begitu. Terus lakinya naik darah, dikira bininya ngelarang dia kerja. Punya pria lain. Lah gimana? Dikira selingkuh, ada orang yang lain yang dipikirin. Jadi karena kecemburuannya dia gelap mata. Jadi pada saat itu bininya tuh langsung dia karena udah marah banget, lakinya ngambil parang. Serius, lakinya ngambil parang. Pertama matanya dulu dilukain. Habis itu bininya cabut dong lari. Pas lari ditebas lehernya. Itu metong, Mak. Ditebas lehernya tuh sampai pokoknya intinya dia dianiaya ya. Sebenarnya menurut gue sih lebih kepada dibunuh langsung sih. Dibunuh dengan parang. Setelah dia marah-marah itu, dia belum udah selesai sama bininya nih. Dia pergi ke rumah mertuanya. Dia ngamuk sama mertuanya. Bapaknya mau diparang juga, bapak mertuanya, coy. Kenapa sih? Gelap mata doang gara-gara cembokur, Wak. Kesetanan tuh orang kayaknya. Nggak ngerti. Dan lo tahu, bininya baru ngelahirin anak keduanya baru 2 bulan. Anak pertamanya dia masih balita lah, kayaknya masih 5 tahun lah, di bawah 5 tahun. Terus? Ya maksud gue, ya lo lihat lah, orang tuh kadang-kadang saking, gue nggak tahu itu bahasanya bucin atau apa sih, Dok? Saking lo bucinnya, lo takut kehilangan, lo udah nggak punya akal, lo bunuh pasangan lo atau lo bunuh diri. Nggak paham gue. Kalau menurut lo gimana? Enggak, itu gue mau tanya dulu deh. Itu yang ngebunuh suaminya kan? Yang ngebunuh suaminya. Ada beritanya nggak ketangkap polisi? Terus akhirnya ditanya motifnya apa? Dia bilang cemburu. Hanya cemburu doang. Cemburu karena tuh perempuan pas ngigo itu. Jadi dipikir ada laki-laki lain di dalam kehidupan perempuan. Gue malah berpikirnya bahwa sebenarnya si suaminya ini sebenarnya dia punya selingkuhan. Cuman gara-gara mungkin dia takut ketahuan, dia akhirnya menyalahkan si istrinya gitu. Gara-gara udah ketahuan selingkuh suaminya. Kalau menurut gue ya, maksudnya sampai atau enggak di kesetanan, Wak. Hari gini lo masih pada percaya kan sih ada setan gitu tiba-tiba, ya itu up to you ya. Cuman buat gue kita pakai ilmu logika ya gitu loh. Kalau buat gue adalah ya mungkin karena pertama suaminya ini yang si pelaku ini sebenarnya dia udah punya selingkuhan. Yang kedua dia bisa juga stres gitu. Mungkin kita nggak pernah tahu nih kayak depresi ya atau apa. Iya, kayak mungkin mereka sebelumnya punya permasalahan rumah tangga. Atau mungkin juga ya si korban ini juga mungkin gitu ya. Ini bukannya menyalahkannya, cuma di ini kita berspekulasi ya, Wak. Kita spekulasi mungkin juga si korban ini juga sebenarnya juga mungkin punya selingkuhan. Kita kan nggak pernah tahu. Soalnya kan dia cuma ngomong kepada polisi bahwa dia cemburu. Lah cemburu itu berarti motifnya adalah ada satu buah hal ketimpangan soal namanya kasih sayang dong, percintaan kan gitu loh. Ya gue sih bilang sih ya mungkin salah satu di antara mereka ada yang selingkuh. Ya akhirnya si pelaku menutupi seakan-akan bahwa si korban inilah yang melakukan perselingkuhan atau enggak si korban tahu gitu kan bahwa si laki-laki si pelaku ini udah punya idaman lain. Misalkan. Jadi dia kayak menutupi jejak, red flag gitu loh istilah kata gitu loh. Gitu sih cuman. Bisa jadi sih. Cuman maksudnya segila itu ya. Gini, mereka tuh nggak tahu ya si pelaku ini ketika dia mencintai istrinya itu mereka mengucap janji hidup semati ya kan perjuangan mereka akhirnya mereka punya anak. Kenapa sampai gelap mata begitu gitu loh? Ngeri nggak sih? Menurut kalian gimana? Lo gimana? Gue aja sampai speechless kan lo? Speechless. Gila. Gue tuh cuma bingung gini ya. Apakah lo ya terlepas mungkin ya opini lo mungkin benar. Tapi maksud gue, apakah sebegini banyak orang depresi sampai akhirnya gue nggak tahu kesulitan atau kesusahan lo dalam hidup lo tuh apa sampai akhirnya lo orang-orang terdekat lo hantam juga lo bunuh kan gitu. Maksudnya kadang-kadang nggak tahu ya faktor-faktor yang lain yang membuat orang depresi itu apa. Masa sampai bini lu sih coy, bini lu baru ngelahirin anak lu ya baru sebulan yang bontot. Apa gua aja nggak habis pikir dong. Lebih nggak habis pikir, tar dulu ya, belum selesai, masih ada lagi yang lebih gila Dok. Allah Akbar, Tuhan Yesus apalagi. Lu tau nggak yang di Ciamis yang mutilasi tuh? Gue sempat posting itu di IG story gue ya. Jujur ini lebih gila daripada semua case yang sempat gue baca. Ya. Maksud gue gini, aduh ulang cerita deh. Itu kan bikin gue sebel sebenarnya sih.
Ini kayak kasus yang enak lo bawain deh. Soalnya kalau gue jadi emosi gitu loh. Sabar. Sumpah. Jadi kalau yang mutilasi itu kan kayaknya ada perdebatan antara suami istri. Oke, awalnya. Okay, nah, terus? Pas berdebat itu sebenarnya kalau nggak salah jarak berapa meter dari rumahnya lah. Akhirnya bapaknya tuh ketokin palanya si ibu. Tapi bukan info sih. Terakhir tuh memang diinformasiin kalau nih orang punya hutang, dia kayaknya depresi karena hutang. Jadi faktor ekonomi lah dok, sebenarnya kayak gitu. Tapi yang gua nggak habis pikir, kenapa sih lu getok bini lo matiin? Sebenarnya gua nggak, aduh Tuhan, bilang lu matiin orang aja kayak gimana? Apa rasanya lu mutilasi dok? Aduh Tuhan. Udah itu dok, ntar dulu dok, lu pasti udah tahu dong. Udah dimutilasi, dibawa keliling, ditawarin ke tetangga dagingnya. Coba lo coba lo pikirin apa? Psycho nggak sih tuh orang kayaknya deh? Gue bilang, gue nggak tahu ya. Gue juga bukan psikolog, gue juga bukan psikiater ya. Tapi maksud gue, ya mungkin psycho ya. Kayaknya nggak semua orang ya. Maksud gue gini, kayak kita orang biasa begini dok. Kita kayak motong ikan atau motong ayam hidup aja, kayaknya kita masih ada rasa nggak tega ya. Lo bayangin kalau orang. Lo baru ini kan gue speechless kan, biasanya gue cerewet ya. Karena jujur ya, gue adalah orang yang nggak suka kekerasan. Gue nggak suka yang namanya lo kayak melakukan satu hal yang menghabiskan nyawa orang lain gitu. Gua apapun permasalahan lo nggak kayak gitu. Lo nggak hidup dalam Tuhan kalau gue bilang. Maksud gue gini, kalau menurut cerita lo yang tadi ya, ini juga yang gue baca juga ya guys, bahwa ternyata memang tingkat depresi orang itu di era sekarang tuh tingginya minta ampun. Apalagi udah namanya soal kayak keuangan lah, terlilit utang gitu kan, kehidupan yang memang haruskan mereka mengeluarkan banyak duit, tingkat pendapatan yang rendah gitu. Nah cuman sama bapak ini, sorry to say ya, gue nggak ngerti dia itu maksudnya kayak utangnya seberapa banyak. Gue gak ngerti juga gimana pergulatan dia sama istrinya. Katanya juga gue dengar katanya anaknya juga terlibat judi online gitu katanya. Hingga akhirnya juga depresi juga. Well, gue satu sisi bukannya melegalkan kelakuan si bapak kepada si istrinya. Tapi maksud gue gini, itu tetap salah gitu loh. Itu adalah tindakan yang bisa dibilang di luar namanya nalar gitu kan. Terus lo tawar-tawarin ke tetangga lo daging istrinya itu kepada tetangga. Nah, gini. Lu bayangin keluarganya aja udah trauma, sama tetangganya trauma. Aduh lo pengen ngajarin tetangga lo kanibal gitu? Enggak, tapi makanya maksudnya kayak kita speechless banget kan jadinya kan. Speechless. Tadi kita tuh ketawa tuh bukan karena happy ya, cuma aduh lu apa sih yang di pikiran lo gitu bro? Aduh. Gila, serius 2024 gitu kan. Maksudnya ya akhirnya sih kita cuma bisa berprediksi gini. Ya mau dikata tuh bapaknya itu ada gangguan ataupun stres berat, sorry to say, itu udah harus dihukum sih. No excuse pokoknya. Karena apa? Menghilangkan nyawa orang lain itu kan ada hukumnya gitu loh. Apapun alasannya gitu kan. Makanya gue bilang ya pelajaran juga sih sebenarnya buat teman-teman Kadetok ya. Kalau misalnya kalian pasangan muda punya permasalahan hidup gitu kan, maksudnya kayak lo punya utang banyak, lo ada konflik dengan keluarga lo, baik istri maupun anak keluarga besar. Gue cuman bilang sih, maksudnya lo jangan sampai lo mendapatkan satu buah opini ataupun pendapat dari orang yang salah. Jangan namanya membaca apapun yang konsepnya seakan-akan mendukung lo gitu kan buat melakukan satu hal, tapi ternyata itu salah. Ya betul, dong, yang ketiga ini paling utama sih sebenarnya. Apa tuh? Selalu ingat Tuhan deh. Benar. Mau lo Muslim, mau lo Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu gitu kan, agama yang diakui di yang lo percayain lah. Maksudnya ya lo tinggal sujud syukur, ngaku gitu kan beban lo dengan cara berdoa lo masing-masing. Ya udah minta gitu, karena apa ya? Nggak ada yang bisa lo percaya ketika, bukannya kita bilang antar manusia itu kita tidak percaya, tapi segini, ketika lo lagi ada konflik batin ya kan dalam diri lo, pergulatan hebat gitu lo hanya perlu datang kepada seorang yang menurut lo tuh bagus, alim ulama, pendeta, ya dong, pastor gitu kan, biksu gitu lo, atau mungkin sama orang-orang, atau mungkin lo harus keluar dari zona lo, jalan sendiri ya kan. Tapi lo benar-benar yang healing dengan konsepnya, lo ingat bahwa gue sehat, gue menang, gue bahagia. Tapi kalau misalnya sampai kayak gitu, gue rasa sih emang dia nggak ada teman buat bercerita ya. Tapi gue, sorry ya dok. Kalau menurut gue sih gitu sih. Gitu. Ya, kalau dari gue ya dok ya, ini kejadian beneran ya, kejadian di dalam keluarga gue. Jadi gini,
pada saat kita merasa sendiri, depresi atau lu mengalami gangguan jiwa, itu kan kita kan sebenarnya ada kadang halusinasi atau apa, misalkan keterpurukan lu membawa lo ke sana. Ada suara-suara yang nggak jelas. Ada suara-suara yang nggak jelas dan apa-apa. Lu sebenarnya harus cerita sama orang sekitar lu. Ketika orang sekitar lu merasa, oh ini mengganggu, ternyata jadi ini kejadian, ini nyokap gue ya, Dok. Jadi nyokap gue itu dia pernah sampai gue bawa ke psikiater. Dan gue senengnya ya, gue bersyukurnya. Ternyata orang-orang itu banyak orang Indonesia khususnya. Gue nggak tahu kalau di luar negeri ya. Merasa kalau lo ke psikiater, lo ke psikolog atau apapun, lo tuh gila. Itu enggak, lo salah. Rubah mindsetnya Rubah mindset lo semua. Rubah mindsetnya. Bener. Karena apa? Kalau dengan lo punya pikiran kayak begitu, khususnya buat kalian yang mungkin yang punya perasaan seperti itu gitu kan, itu malah memperparah kalian. Itu gitu memperparah. Betul. Makanya, gue kuliah psikologi. Gue tamatan psikologi. Dulu gue sebelum kuliah psikologi, gue adalah orang yang malu ketika gue merasa stres. Tapi kalau sekarang, gue bukannya ngobrol ke sosial media, tapi gue harus cari jalan sendiri, yaitu dengan mengunjungi orang yang expert yang bisa membuat gue tenang. Betul. Dan ketika emang lo sudah sembuh, speak up guys, speak up gitu. Maksudnya lo kasih influence kepada orang-orang bahwa lo seorang depresi, lo stres, apapun konsepnya, lo jangan malu. Gitu. Dan itu yang gue lakuin sekarang. Jadi karena kejadian nyokap gue itu, gue tuh selalu cerita sama teman-teman gue. Jadi ternyata memang orang tuh ada fase-fasenya dia stres atau depresi. Nah kalau nyokap gue itu sampai dia kejadiannya tidak bisa tidur berhari-hari. Kalau nggak salah hampir seminggu. Nah itu gue sampai, memang gue punya sepupu perawat waktu itu, dia bilang coba bawa deh ke psikolog, dibilang gitu, atau psikiater. Cuma biasanya kalau kondisinya, jadi psikolog itu kan lebih kepada kegiatan sehari-hari. Kalau psikiater itu fungsinya itu kan memberikan dia sama lo bercerita juga, tapi dia memberikan obat. Itu biasanya levelnya udah tinggi. Hanya psikiater yang boleh ngasih obat. Ya, psikolog nggak boleh. Psikolog enggak, dia cuma ngobrol ya, memberikan solusi. Jadi mungkin ada trik-triknya. Nah waktu gue nganterin nyokap gue, akhirnya kan gue ke psikiater. Itu waktu itu nyokap gue bilang gini, yaudah yuk ke psikiater, dia bilang gitu. Mama mau? Gue kan perang batin dong. Gue pikir wah nyokap gue ntar tersinggung nggak nih, dikira gue ngatain dia gila atau apa nggak. Nyokap gue justru bilang, enggak, gue mau ke sana. Terserah orang mau bilang apa. Orang mau bilang gue gila, terserah, dia bilang gitu. Tapi gue mau sembuh. Nah itu yang gue bikin, oh ya udah ya. Akhirnya gue bawa ke psikiater di rumah sakit sini nih, Do, yang di Karolus. Akhirnya nyokap gue tuh mendapat penanganan yang tepat menurut gue. Jadi diajak ngobrol, disuruh kan ada fase-fasenya ya. Pertama ngobrol dulu, dikasih obat. Nanti 2 minggu berikutnya atau seminggu berikutnya lo balik lagi. Nanti lo dikasih pandangan lebih kepada imajinasi kita kan diiniin kan, di tes. Apa yang membuat lo bahagia, coba bayangkan. Apa yang membuat lo sedih, coba bayangkan. Seperti itulah, hal-hal seperti itu. Nah itu yang sepertinya masih banyak orang yang tidak paham akan kebutuhan atau perlunya kita pergi ke psikiater atau psikolog. Walaupun ya itu ya kadang-kadang, dan lu jangan salah, waktu gua ke psikiater itu, Do, biasa kan kita ada ngantrinya ya. Itu banyak anak muda, Mak. Pasti. Gua nggak kaget. Iya, banyak anak muda. Tapi gue salut sama mereka. Nyokap gue bilang gini, gue pikir yang gila gue doang. Ternyata banyak juga yang muda gila. Dibilang gitu. Nyokap gue kan masih ngejokes lah. Cuma gue pikir-pikir, tapi gue hebatnya adalah gini. Mereka memberanikan diri ke sana, terbuka, menerima dirinya bahwa oh ya ada masalah sama diri gue. Karena kan sakit itu kan cuma bukan fisik, mental juga bisa sakit. Setuju. Itu sih menurut lo gimana, Dok? Itu setuju banget ya, karena bisa dibilang di era sekarang 2024 ya. Akhirnya kita coba ngebahas tentang namanya kegundahan kita bilang stres pada jiwa ya gitu ya. Kebetulan gue juga lulusan psikologi, jadi gue bisa belajar sedikit lah gitu ketika, bukan belajar sedikit ya, gue lulusan sana lah ya harusnya. Maksudnya emang benar gitu, di era sekarang ini apalagi bisa dibilang kan banyak banget di kehidupan sosial kita nih gitu kan, kayak tingkat stres tinggi gitu kan, terus kerjaan sedikit gitu kan, lulusan perguruan tinggi ataupun juga banyakkan mereka belum dapat kerjaan, sementara kehidupan masih terus berjalan. Belum masalah insight mereka kayak masalah keluarga, masalah percintaan, masalah konflik batin gitu kan, tentang gendernya mereka mungkin ya kan, penerimaan diri, penerimaan orang lain, banyak banget gitu loh. Dan gue setuju banget sama lo, Jel, karena apa?
memang sekarang tingkat stres orang itu bukan hanya orang tua. Benar. Bahkan generasi muda pun banyak banget gitu loh. Dilala mereka mungkin tidak diterima di pergaulan, ya kan. Mereka capek, ada namanya kesenjangan sosial. Itu pasti banyak banget. Tapi benar kata Angel, buat kalian semua teman Kadotalk gitu ya. Kita belajar dari yang kita kasus yang kita ceritakan tadi gitu kan, yang tentang mutilasi lah, yang tentang dia ada namanya gamers dari China itu bunuh diri gitu kan. Well, gini kalau gue bilang, ketika lo sehat sekarang, bukan cuma sehat fisik, tapi lo harus sehat psikologi, psikis lo, dan juga batin, gitu ya. Benar. Karena apa? Karena gini, Jel, gue lihat sekarang juga orang banyak kan FOMO. Mereka tahu FOMO nggak sih, ikut-ikutan. Terus mereka juga tidak menjadi diri sendiri. Mereka terlalu berpasrah dengan keadaan, gitu kan. Mereka nggak berani untuk yang namanya melawan keadaan yang buat mereka tuh sebenarnya itu menjatuhkan mereka, gitu. Karena apa? Takut opini orang, gitu kan. Takut penilaian orang. Well, lo menang ketika lo menang di kehidupan sosial. Itu artinya lo sudah menang dengan konflik diri lo sendiri, dan lo masih terus belajar sebenarnya. Gak ada kata-kata puas, Bo. Tapi yang pastinya juga lo nggak bisa bergantung sama orang. Ketika lo fight dengan segala masalah lo, kita cuma bilang sih only God know why. Benar. Gitu, ya kan? Only God know why. Karena gue selalu bilang kan, jujur ya, Jel, gue bukan orang yang bertuhan banget gitu, tapi Tuhan selalu ada di hati gue, ya kan. Itu yang mengimbangkan gue ya ketika gue di perjalanan hidup gitu kan, dengan tingkat stres, kerjaan gitu kan, dengan konflik dengan orang, bukan orang lain ya, tapi konflik dengan batin gue sendiri. Ketika melihat satu buah keadaan gitu, gue cuma bilang ini, Tuhan thank you, God bless me gitu kan, bless me, Bismillah gitu kan, puji Tuhan gitu kan, gitu loh. Jadi gue pikir ya apapun cara yang terucap itu yang bisa menenangkan lo, do it gitu loh, ya kan. Ketika lo harus menarik diri sama dari kehidupan sosial, tarik diri. Tapi bukan berarti lo memikirkan untuk namanya lo menyerahkan diri kepada dunia lain, tidak. Tapi di situ lo harus cari komunitas baru gitu kan, stop sosial media dulu, ya kan. Lo bisa ambil udara di tempat kita kayak begini, kita lagi ada di Taman Suropati, gitu kan, dengan udara yang enak gitu loh, ya kan. Makanya lo perlu menarik diri ketika lo merasa lo harus isi charge jiwa diri lo sendiri, betul gitu, ya kan. Nah, buat kita sebelum closing nih, jujur, jadi kalau gue bilang kita lagi ngebahas kasus ini, jujur gue sampai sekarang masih sedih, kesel gitu kan kepada pelaku-pelaku gitu kan. Menyayangkan lah kita ya. Yang padarnya lo sudah menghilangkan nyawa orang lain, baik itu ibu-ibu, istri lo atau anak lo, karena mereka punya masa depan yang luar biasa yang nggak pernah lo tahu. Sabar. Bu. Pesan dari saya buat teman-teman yang memang punya masalah dengan psikologinya, atau lo stres, atau lo depresi. Sekarang udah banyak cara kok. Kalau zaman dulu dibilang bahasa-bahasa anak muda bilang gini, biarlah kesakatan ini aku sendiri yang merasakan. Orang lain tahu enaknya aja, jangan. Salah. Nggak bisa, salah. Sekarang jadilah diri apa adanya. Lo kalau merasa sakit, punya kesesakan, cerita sama saudara lo, cerita sama keluarga lo, atau teman-teman terdekat lo. Atau kalau memang lo ngerasa pengen mendekatkan diri sama Tuhan, silakan. Kalau memang kenyamanan itu sudah didapatkan, tidak ada batasannya. Atau kalau mungkin lo merasa, aduh, gua ada penolakan juga di dalam hati lo untuk, ya kadang-kadang kalau udah stres ya, kadang kan kita bilang, aduh Tuhan, lo kalau begini banget sih sama gue udah capek, gue kerja gini tapi gue masih begini-gini aja misalkan. Ya udah, silakan lo lanjutkan pengobatan medisnya, lo pergi ke psikiater atau psikolog, terserah. Dan for your information, psikiater dan psikolog itu ditanggung oleh BPJS, itu bisa. Nah, lu silakan Google sendiri deh. Gua kemarin gua ngebaca sekilas itu bisa. Jadi pinter-pinterlah untuk membawa diri kita kemana, pergaulan kita, pertemanan kita, yang akhirnya nanti membawa kita merasa kita nyaman dengan diri kita, menerima diri kita apa adanya, supaya nanti kita ke depannya lebih percaya diri, tidak ada mengurangi tingkat stres dan depresi kita sih tepatnya. Kalau stres, semua orang stres lah, ada kesusahan, kesulitan masing-masing. Kalau lo udah silakan. Kalau gue bilangnya sebelum kita closing ya guys gitu loh. Ketika lo stres, ketika lo merasa tidak mampu untuk membawa diri lo sendiri dengan segala macam problema dalam kehidupan lo, gue cuman bilang, well, bertemulah sama orang-orang yang memberikan kesan positif sama lo. Nggak harus, kadang-kadang bukan seorang sahabat dekat. Tadi dibilang kan sama Angel, kalau lo butuh ke psikolog,
lo ke psikolog. Kalau lo butuh ke psikiater, ke psikiater. Kalau lo merasa kayak privasi lo keganggu ketika orang tahu, nggak apa-apa. Setidaknya lo ketemu orang yang tepat. Dia adalah orang yang expert di bidangnya, yang bisa ngisi kayak ngecas diri lo, jiwa lo untuk kembali gitu kan. Yang kedua, kita nggak selamanya bisa menyenangkan orang lain. Betul. Gitu loh. Ya kan, kita juga tidak selamanya bisa bilang orang harus melihat kita bahagia. Enggak gitu loh. Kita manusia biasa juga. Gitu loh. Tapi setidaknya gitu kan, ketika lo merasa lo jiwa lo keganggu gitu kan, merasa kenyamanan lo keganggu, well sometimes ketika lo butuh narik diri, lo tarik diri gitu loh. Lo mau healing, go ahead healing gitu loh. Gak usah peduli omongan orang, karena pada akhirnya ketika lo sesumbar gitu kan kepada orang juga gitu kan, nggak semua orang bakal bantu lo. Benar. Benar. Setuju nggak? Benar. Nggak semua orang bakal bantu lo gitu loh. Terus sehebat-hebatnya orang di luar gitu kan yang care sama lo cuma butuh Tuhan guys. Yes. Gitu. Lo cuma butuh Tuhan, lo cuma butuh, kalau lo muslim lo ambil wudhu gitu kan, lo sholat, lo nangis sama Tuhan lo, iya dong, lo cerita semuanya, habis itu udah gitu kan, lo cari yang emang bikin lo nyaman. Lo cuma butuh tidur, silahkan tidur, tetap di positif tinggi bahwa gua menang, I'm good, I'm fine, ya kan. Kalau lo Nasrani, ya sama kayak tadi gitu, kunci kamar, nangis sama Tuhan, gitu loh. Bilang, lo jangan bilang Tuhan kenapa gue kayak gini, no, nggak gitu. Benar. Lo cuma bilang Tuhan terima kasih, terima kasih buat masalah. Apa gunanya lo ketika dikasih berkat lo bilang terima kasih, tapi ketika lo dikasih kesusahan lo menyalahkan Tuhan? It's not good for your health everybody. Gue bilang gini sih, kalau gue juga seperti itu. Beberapa waktu lalu gue sempat dijatuhkan dalam bisnis. Tuhan ngasih gue kesempatan buat gue tahu diri gitu kan, bahwa lo nggak boleh sembarangan bikin bisnis. Lo jadi gue depresi, gue stres 1 bulan, gue nggak main sosial media. Buat apaan? Bukan karena gue takut orang tahu, tidak, tapi gue menyembuhkan diri gue sendiri dulu. And you know what gitu loh, keluarga gue bantuin gue akhirnya, abang gue. Dan dari situ akhirnya gue bilang ini, Tuhan thank you so much gitu loh, lo sudah ngasih gue beban. Thank you so much, terima kasih banyak. Gue disadarkan akhirnya bahwa kado yang sekarang tuh nggak seperti kado yang dulu. Istilah kata, you can mix your personality, tapi jangan sampai meninggalkan hal yang bagus dulu. Itu guys, gitu. Bener gak sih? Bener. Intinya adalah lo harus menang akan diri lo harus menang dengan semua permasalahan lo cuma butuh orang yang sayang sama lo, keluarga, rangkul mereka, dan yang paling penting adalah Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya! Ya kan? Thank you banget buat semuanya. Kalau kalian suka dengan konten ini, bisa langsung komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya info terbaru tentang kasus yang kita kasih tahu tadi, silakan boleh komen di bawah. And you know what? Sebelum gue closing, gue sudah mulai adem ketika gue ngomong soal Tuhan. Thank you. Ya ampun. Mari kita kotos ya. Oke guys, thank you so much ya. Jangan lupa selalu hidup dalam berkat dan juga menangkan diri lo sendiri. Ketika lo menangkan diri lo sendiri, lo bisa membahagiakan diri sendiri, lo bisa membahagiakan orang lain ya. Kado Talk, ada siapa di sini? Angel Karambol. Kado Chow pamit. Kapun kap.